Pertanyaan pertama Ustadz, kapan sih waktu makan sahur dan apa faedahnya? Iya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih menjalankan puasa Ramadan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak, sehat. Masih di bulan Ramadan ini Ustadz. Iya. Podcast kita pada pekan ini atau pada hari ini adalah makan sahur. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa makan sahur itu adalah sesuatu hal yang penting di dalam yang harus diperhatikan ketika kita berpuasa agar kita bisa menjaga kestabilitasi selama satu hari, nggih Ustadz, Ya. makan sahur. Jadi kita harus memperhatikan apa saja yang pokok-pokok apa saja yang harus diperhatikan dalam makan sahur. Pertanyaan pertama Ustadz, kapan sih waktu makan sahur dan apa faedahnya? Ya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan waktu makan sahur dan apa faedahnya? Baik, sebelum itu mari kita lihat dulu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu tasahharan falamma faragha min suhurihima qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-salah fa shalla qulna li Anasin kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah qala ka qadri ma yaqra'u rajulun khamsina ayah. Nah, ini hadis ini cukup menarik ini, Pak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya kepada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur tadi, ya, mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Maka sahabat Anas ibnul Malik mengatakan, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis ini riwayat Bukhari. Masya Allah. Sahabat pemirsa DSH dimanapun berada, maka mengomentari hadis ini ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang ditanyakan kepada Anas adalah jarak waktu antara berakhirnya makan sahur dan dimulainya sholat subuh. Ini yang pertama. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa dalil ini, hadis ini tadi mananya, menunjukkan disunahkannya mengakhirkan makan sahur hingga dekat waktu subuh. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sahur tersebut selesai sebelum terbit fajar subuh atau azan subuh. Cukup jelas di sini bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengakhirkan sahur. Maka bila ada kalimat iftar atau berbuka itu perlu didahulukan, maksudnya segera, sedangkan sahur itu
perlu diakhirkan, dan itu memang sesuai dengan sunnah. Maka begitulah Nabi SAW sahur di akhir-akhir sebelum subuh. Maka faidahnya apa? Nih faidahnya. Kan ditanyakan juga tadi faidahnya apa? Ya. Ya, faedah yang sangat terasa sekali di sini bahwasanya dengan diakhirkannya sahur di 50 ayat, ya. Jadi durasinya itu sekitar 50 ayat. Mungkin kalau satu ayatnya itu 1 menit, 50. ya sekitar 50 menit. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, nabak gitu ya, pakai tartil juga bisa 50 menit juga. Tapi lebih kurang 30 menitan lah, lebih aman begitu. Itu waktu makannya itu begitu, waktu makan dengan waktu makan diakhirkan begitu, itu kondisi tubuh kita itu lebih segar dan kita lebih siap untuk puasa 1 hari penuh tadi. Maka tentu kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu kan sahurnya itu kan juga berkualitas, itu kan juga penting bagi kita. Kurma ajwa itu juga penting. Kemudian tentu juga kita butuh, walaupun nanti waktunya mungkin pendek, tentu dengan cara yang baik, paling tidak makanan yang ada sama kita itu makanan yang sesuai dengan sunnah, kemudian dia mencukupi kebutuhan gizi seseorang dalam sehari, sehingga nanti jangan dia kok sahur cuma pakai mie instan. Nah, itu kan tidak baik. Sahur kok pakainya sekedar air putih atau bubur saja. Maka cukupilah kita punya kurma, ada kurma ajwa bagus. Nggak ada kurma ajwa, kurma biasa pun nggak apa-apa. Ada susu, kan bisa. Ada kurma, ada susu. Itu sudah top itu. Insya Allah untuk mengarungi hari ini begitu ya. Dengan waktu yang diakhirkan, maka itu insya Allah sudah siap. Coba kalau sahurnya jam 12 malam tadi. Itu sudah habis dia jam 12 malam. Lapar lagi ketika sahur. Masya Allah. Begitulah sunnah min sunnatin Nabi SAW itu ketika kita gali lagi akan semakin banyak hikmah-hikmah besar. Catatan saya terkait dengan sunnah-sunnah Nabi itu, kalau ada sunnah Nabi, ya ada nasnya, itu kalau memang kita belum ketemu faidahnya apa, belum paham apa tuh hikmahnya, itu urusan terakhir. Yang penting ini sunnah, ambil. Begitu. Oh ini sunnah, ambil. Jelas hadisnya, ambil. Wallahu a'lam bishawab. Oke, tadi kan makan sahur itu diakhirkan ya. Diakhirkan, betul. Nah, ketika diakhirkan, kadang-kadang kita mengakhirkannya itu kebablasan, Tat. Nah, kebablasan. Boleh nggak sih, Tat, ketika kadang-kadang kita tuh nggak fokus sama jam. Boleh nggak sih, Tat, ketika sudah adzan, kemudian masih dalam keadaan makan? Itu masih dalam keadaan makan. Iya, jadi adzan, kemudian kita masih ada makanan di piring kita. Ya. Kan tidak mungkin kita akan membuang atau digeletakkan begitu saja, nggih. Ya. Jadi ketika sudah di akhir sekali kemudian terdengar suara adzan, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sebagian kaum muslimin ada yang belum tahu juga dan perlu kita jelaskan sedikit. Bahwasannya dimulainya puasa itu, jadi dimulainya puasa Ramadan itu ya. Hari ini misalnya kita mulainya puasa. Maka mulainya puasa itu adalah dimulainya terbitnya Fajar Sodik. Terbitnya Fajar Sodik. Bukan berkumandangnya azan. Ini perlu dibedakan nih, karena begini. Karena di negeri kita, di Indonesia ini banyak muazin itu kalau azan itu melihat jadwal sholat.
Ya. Ya, dalam melihat jadwal sholat. Sedangkan jadwal sholat ini dibuat berdasarkan hisab. Ya toh, berdasarkan hisab. Padahal masuknya waktu sholat itu memang fajar sodik, dan dimulainya siam Ramadan itu dengan terlihatnya fajar sodik. Maka untuk lebih amannya ya, kita dalam hal begini nih, kehati-hatian itu justru lebih baik. Maka ketika sudah berkumandang azan, yakin kemudian itu sudah masuk fajar sodik, maka stoplah makan itu. Nah, bagaimana kalau masih ada makanan? Bagaimana kalau masih ada makanan di sini, begitu ya? Maka kalau masih ada makanan di sini, nah ini perlu saya jelaskan sedikit. Memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan azannya Bilal dan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Karena kan muazinnya Nabi ini kan dua. Maka hadis yang mengisyaratkan apabila terdengar suara azan, kemudian di piringmu, ya, atau ada penyebutan lain itu di mulutmu atau di sendokmu masih ada makanan, maka selesaikan hajatmu. Ini berlaku untuk azannya Bilal, bukan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Azannya Bilal itu azan pertama. Malah begitu, azannya Bilal itu azan awal, begitu. Maka selesaikan dulu makannya. Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum sudah azan, itu stop semuanya. Maka kalau kita sekarang ini kan azannya kan di Indonesia ini kan cuman satu kali saja. Iya. Azan akhir, azan yang memang sudah berkumandang untuk sholat. Begitu. Tidak ada azan, kecuali di beberapa pesantren memang masih menjaga cara-cara ini azan awal dulu. Begitu, memang ada yang begitu. Sekalian dia bangun, sekalian dia makan sahur sekalian. Kalau di beberapa pondok begitu. Maka di masyarakat kita itu kan azannya kan langsung azan, langsung sholat. Maka ini tidak berlaku hadis ini untuk ini, konteks ini tidak berlaku. Jadi setelah ketika berkumandang azan, maka kita ambil pendapatnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'nya beliau menyebutkan bahwasanya ketika sudah berkumandang azan dan azan itu telah yakin dikumandangkan ketika fajar sodik, maka bila ada makanan di piring kita atau bahkan makanan itu sudah berada di lisan kita, di mulut kita, itu dilepeh, dikeluarkan lagi, dimuntahkan begitu, jangan dilanjutkan makannya, stop, berhentilah makannya. Itu yang pendapat lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Dari paparan tadi berarti kita kan sudah dipermudah ya Tat, dengan adanya jam. Jadi kita bisa mengira-ira jam berapa kita harus berhenti atau adzan subuh karena sudah ada imsakiyah gitu. Ya, jadi kita harus bisa lebih berhati-hati karena kita sekarang sudah dimudahkan oleh jam dan jadwal imsakiyah. Iya. Jadi tidak ada kata mubadzir dan lain sebagainya, seharusnya seperti itu ya Tat. Begitu, ya. Jadinya kita sudah bisa ancang-ancang begitu ketika persiapan dengan baik. Persiapan ketika terlambat bangun, ketika terlambat bangun apa yang harus kita lakukan, mungkin mengambil makan sahur sedikit atau makan sahur, minum dan apa gitu. Nah, ini juga enggak berkaitan dengan tadi Tat. Ya. Nah, ini biasanya anak-anak kos ini Tat. Anak-anak kos yang sangat limit ini. Ya. Boleh nggak sih ketika kita itu puasa tapi tanpa sahur? Ya. Nah, kemudian ketika bangunnya terlambat, kadang-kadang kita tuh
niat puasanya itu lupa gitu kan. Iya. Jadi gimana ini harusnya? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Dua pertanyaan ini dia saling berkaitan. Jadi yang berkaitan dengan dia puasa tapi tidak sahur. Yang kedua, niat puasanya itu apakah harus di malam hari? Iya, Kan begitu ya? ketinggalan. Iya, ketinggalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar membawakan hadis wa an Hafsah ummul mu'minin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Rawahu khamsah wa mala at-Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjihi waqfihi was sahihahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban walid Daraqutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Dari Hafsah Ummul Mukminin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Kemudian pada lafaz dari riwayat Daruqutni disebutkan tidak ada puasa bagi yang tidak berniat ketika malam hari. Nah, begini ya, pemirsa desa dimanapun berada. Kalau seseorang itu dia tidak sahur ya, kemudian besok dia tetap puasa, maka ini dia puasanya tetap sah, tetapi dia tidak dapat pahala sahurnya, tidak dapat pahala sahur, tetap sah dia. Tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal, niatnya itu, gitu, niatnya itu. Dia oke tidak mau sahur, tidak, maksudnya tidak, kan ada beberapa para pekerja berat, saya memang pernah juga ketemu dengan beberapa sahabat itu milih tidurnya, milih tidur untuk istirahatnya lebih banyak, mungkin bahasanya begitu. Nanti bangun pas azan atau 5 menit azan barulah dia bangun, dia tidak sahur karena berat sekali matanya untuk makan begitu. Itu, tapi sahabat-sahabat saya ini ya, saya temui dia sudah niat, memang sudah, makanya para ulama-ulama kita dulu, para dai-dai kita dulu, mungkin para kiai-kiai sepuh kita dulu, begitu setelah sholat 5 waktu, setelah sholat tarawih itu, kan ada itu kan, nasib bahasa Jawanya kan ada. Kemudian sama-sama niat di malamnya itu, ya, niat untuk puasa Ramadan esok hari, itu bagus. Ya, itu mengingatkan kembali supaya niat untuk puasa Ramadan itu harus selesai di malam harinya. Untuk sahurnya, la ba'sa. Tidak mengapa dia, kalau memang dia tidak berhalangan atau tidak sempat begitu, jangan sampai, tapi catatan penting juga bagi saya, jangan sampai tidak sahur, tidak baik, karena dia tidak dapat pahala sunnah. Sedangkan di bulan Ramadan itu, pahala sunnah itu besar pahalanya. Iya. Namanya sunnah Nabi itu diambil, bukan malah ditinggalkan. Sunnah di sini bukan hukum ya. Jadi makna sunnah di sini bukan maknanya hukum. Sunnah itu adalah ya, meneladani Nabi, dan itu bernilai pahala. Kalau sunnah itu kan secara fikih biasanya orang bilang hukum sunnah, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu cara pandang yang salah.
Maka ketika itu sunnah Nabi itu dicontohkan oleh Nabi, ambil. Begitu, ambil dia. Maka sedikit tentang terkait hadis ini tadi yang saya bacakan tentang niat yang harus diniatkan di malam-malam Ramadan untuk puasa esok harinya. Ada beberapa keterangan penting, diantaranya satu, hadis ini tadi menunjukkan puasa Ramadan harus dengan niat sebagaimana ibadah lainnya. Jadi harusnya begitu. Semua ibadah itu kan harus jelas niatnya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad tafaqal ulama ala anna al-ibadatal maqsudah li nafsiha kas-shalah was-siyam wal hajj la tasihu, enggak sah, la tasihu illa bin niyah. Para ulama sepakat, ijma ulama sepakat bahwa ibadah yang dimaksudkan langsung pada zat ibadah itu sendiri, seperti sholat, puasa, haji, maka haruslah dengan niat. Yang kedua, ya, letak niat itu di dalam hati. Jadi, aku nggak ikut baca niat kemarin yang di masjid setelah sholat tarawih itu, nggak apa-apa. Tapi dia di dalam hatinya sudah ada niat itu sudah sah, begitu. Tidak harus diucapkan, begitu. Tapi kalau diucapkan bagaimana? Tidak mengapa juga. Tidak mengapa kalau memang dia ingin ucapkan, nggak apa-apa. Bismillah. Untuk biasanya diucapkan itu biar lebih mantep. Nggih monggo. Ya, itu sesuatu yang boleh-boleh saja, begitu. Tapi ingat, perlu catatan sesuatu itu akan menjadi perkara baru, menjadi perkara bid'ah, ketika dia itu wajib diucapkan padahal tidak ada tuntunannya. Nah, wajib. Ini ora diucapkan dengan lisan, nggak sah. Oh, enggak. Niat itu di dalam hati. Cukup di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah tahu apa niat-niat seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Jadi misalnya niat itu kan, ini kan kita kedatangan bulan suci Ramadan. Itu kan kita sudah mempersiapkan sebelumnya ya. Ada beberapa misalnya iklan 30 hari Ramadan itu kan sudah persiapan. Nah, di malam sebelum Ramadan 1 bulan kita berniat untuk 1 bulan itu juga ada apa-apa berarti, Pak? Nah, saya berniat untuk 1 bulan berpuasa karena kadang-kadang niat itu kan memang harus perbarui atau aku kan kemarin dan niat gitu loh gitu. Jadi gimana ya? Boleh nggak cari jalan tengah gitu biar aman gitu? Iya, Iya. Baik, ini memang ada yang boleh begitu, sehingga dia niatnya dijamak. Kan begitu, jadi niatnya dijamak. Jadi 30 hari 30 sekalian. hari. Ya, nggak apa-apa, begitu dijamak itu tataran teknis begitu. Tapi kalau ingin mendapatkan pahalanya lebih begitu, tetap di malam-malam itu sudah berniat untuk siam Ramadan di esok harinya. Mudah-mudahan dengan begitu ya. Jadi ini masalah fikih, sekali lagi saya sampaikan biar tidak menimbulkan sesuatu yang perlu dijaga di fikih-fikih kita di Indonesia ini. Maka yang dia supaya dijamak niatnya itu tadi agar aman, supaya dia tidak lupa ketika malam harinya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah ampunkan dan Allah terimakan amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang terus harus dimurojaah ya, Ustaz, seperti tadi. Betul. Jadi saya seperti sedekah subuh itu memang bukan masalah berapa nominalnya. Betul. Bukan masalah berapa besarannya, tapi seberapa ingat kita kepada Allah. Jadi sedekah subuh untuk 1 bulan mungkin untuk kami para pekerja yang punya gaji dalam bulanan itu memudahkan sekali. Ya, tapi itu seni mengingat Allah gitu ya. Seni mengingat Allah, seni mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sedekah subuh setiap hari ketika subuh, dan disitulah nanti malaikat akan datang, Ustaz. Betul. Jadi
beginilah Islam itu mengatur kita, beginilah bagaimana Allah itu sangat suka ya dengan amalan yang kecil tetapi continue, betul. Ustaz. Jadi amalan yang kecil tapi berkelanjutan. Niat saja sudah menjadi amalan ya Ustaz. Betul. Nah, niat saja sudah menjadi amalan dan itu adalah sebuah pahala. Alhamdulillah seru sekali, alhamdulillah hari ini Ustaz perbincangan kita. Ya. Tema kita yaitu makan sahur. Makan sahur. Ya, dan di mana biasanya kaum muslimin itu kalau urusan makan semangat. Gitu. ya, karena memang sahur itu suatu hal yang sebagian besar itu sangat berat. Jadi mungkin kemarinnya ada kegiatan kemudian telat sahur dan lain sebagainya. Ini pun juga harus diperbarui ilmunya meskipun kita sudah tahu ilmu tapi kembali lagi murajaah itu tadi. Betul. Terima kasih Ustadz hari ini atas waktunya. Terima kasih Sobat DSH yang sudah menyaksikan podcast ini. Alhamdulillah podcast ini atas tema makan sahur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.